Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini berbincang dengan Pak Suhadi, koordinator tim hukum Merah Putih, Pak ya. Ya. Terkait dengan kasus terbaru mengenai polemik ijazah palsu Jokowi, ya kan? Kemarin kan Roy Suryo dan Dr. Tifa dipanggil ke Polda Metro Jaya sebagai, pokoknya dipanggil lah ya. Terus kemudian kan Roy Suryo bikin penjelasan di keterangan di media setelah itu kan, dia bilang pemanggilan itu aneh karena ada pelapor tapi tidak ada terlapor. Nah, terus yang kedua, ini pemanggilannya cepat sekali. Jadi laporan masuk langsung direspon oleh polisi gitu. Jadi dia ini ada apa ini kayak gitu. Terus yang ketiga, dia kan dikasih sejumlah pertanyaan, dia hanya menjawab beberapa karena menurut dia antara pertanyaan dengan undangannya itu nggak cocok katanya, antara lokus dan tempusnya itu nggak cocok, makanya dia nggak mau jawab, takut dijebak atau apa gitu lah. Nah yang keempat, dia bilang ini pakai UU ITE, pasal yang dikenakan itu UU ITE itu justru salah alamat menurut dia kalau ke dia. Harusnya yang dikenain itu adalah orang yang mengupload. Nah gitu, dan dia menyebut siapalah kader PSI gitu. Tifa juga gitu, Dokter Tifa, dia bilang ini saya dikasih sejumlah pertanyaan 60 atau berapa. Banyak yang nggak relevan gitu. Jadi itu keterangan dari dua orang yang dimintai keterangan oleh Pak Polisi kemarin. Gimana Pak Suhadi melihatnya nih? Ya, jadi gini. Mungkin yang perlu dipahami, ini kan langkah awal penyelidikan. Karena yang namanya penyelidikan itu kan bukan penyidikan. Oke. Ya. Kalau mungkin ada panggilan yang menentukan tanggal dan lain sebagainya, terus kemudian dia terus berpacu kepada itu, menurut saya juga nggak tepat. Karena kenapa? Ya, yang namanya penyelidikan ya polisi menanyakan dong hal-hal yang berkaitan dengan isu berkaitan dengan masalah ijazah tadi, gitu. Siapa yang terlibat, terus kemudian siapa yang menjadi aktor di dalam persoalan ini, ya. Prinsipnya di dalam kaitan yang namanya penyelidikan, polisi itu mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi, ya, untuk menentukan nanti siapa yang menjadi terlapor, ya, siapa yang menjadi ikut terlapor, ya, itu nanti ditentukan dari situ, gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, yang namanya juga klarifikasi kok. Kan sumber-sumber yang digali oleh polisi tentunya juga udah dipunyai dong, ya. Kamu ngomong ini ada apa? Mana buktinya? Ya, terus siapa saksinya dan lain sebagainya. Ya namanya juga lagi ngumpulin alat bukti. Jadi polisi nggak bisa di dalam persoalan ini disalahkan, ya. Karena kenapa juga? Saya tadi udah katakan bahwa ini kan belum pro justitia, artinya belum pemeriksaan ini kepada penyidikan, tapi masih penyelidikan. Penyelidikan gitu Penyelidikan. Ya. Penyelidikan itu unsurnya apa aja, Pak? Pendalaman materinya. Ya, mengumpulkan tadi, mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan saksi, ya, mengumpulkan bukti-bukti yang lain, ya. Kira-kira ada nggak tindak pidana dalam kasus ini? Kalau ada, kalau memang nanti tercukupi, terpenuhi unsur dua alat bukti, karena kan hukum pidana kita ini mengenal ya sistem negatif atau mengenal dua alat bukti. Kalau udah ditemukan dua alat buktinya ini, nanti polisi akan menggelar perkara ini ya untuk menaik kepada penyidikan. Nah, disitulah nanti baru ada pro justitia ya. Artinya di situ polisi bekerja untuk demi kepentingan hukum yang memang strict untuk menentukan ada nggak siapa tersangkanya setelah ada penyidikan tadi. Siapa tersangkanya? Siapa orang yang ikut menjadi tersangka di dalam kasus ini? Gitu ya. Jadi harusnya kemarin menurut saya nih, saya sebagai seorang lawyer, harusnya dijawab dong. Itu kan kesempatan dia untuk membela diri dalam kaitan ini. Kalau kemudian dia nggak menjawab dan lain sebagainya, itu menurut saya salah besar.
Karena polisi menjawab dan tidak di dalam klarifikasi ini ya, itu bebas-bebas saja. Nggak Hmm, ada unsur penekanan, nggak ada oke. unsur seperti apa, nggak ada ya. Jadi kalau dikatakan bahwa polisi begini-begini itu enggak ya itu tadi. Kerangka berpikir penyidik dalam konteks ini ya, penyelidikan itu konteksnya itu ya, Hmm, konteksnya mengumpulkan semua alat bukti. oke oke. Apa yang didapat oleh penyidik mungkin dari saksi-saksi yang udah dikumpulkan, terus kemudian apa yang didapat juga orang-orang yang diduga Hmm, akan ditetapkan sebagai terlapor itu juga dikumpulkan. Nah, hmm, dari situ kan harusnya dia membuka diri ya kan, saya punya ini, artinya ini ya, itu harus dijelaskan gitu hmm, ya. hmm. Jangan kemudian apa-apa yang ditanyakan terus kemudian nggak sesuai, itu kan namanya membela diri gitu loh, nggak tepat menurut saya Ya dalam ya. kaitan ini. Kalau memang merasa benar, ya ungkap dong di Hmm, situ hmm. gitu ya. Nah terkait menyangkut masalah, tidak adanya, eee, siapa pelapornya dan siapa yang dilaporkan, kan penyelidikan. Ada pelapor tapi nggak ada Iya terlapornya gitu menurut Roy Suryo. iya Kan dia mengacu pada itu Pak, kan tim lawyernya Pak Jokowi waktu itu kan sudah menyebut 5 inisial iya. kan, RS, Mhm. ES, kemudian T, T, sama K ya, kan gitu. betul, Kok menurut Roy Suryo itu tidak ada terlapornya gitu ya. kan, gimana Iya kan lagi membacanya itu? mencari, ya, mencari siapa yang jadi terlapor. Tadi saya udah Mmm, bilang kan, dari pengumpulan alat bukti itu kan nanti oke. ditemukan, Ya ya. ya. Ya kita tahulah siapa yang ngomong di luaran dan siapa yang selalu cuap-cuap mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan sebetulnya kita udah lihat, cuman polisi kan nggak bisa mendoktrin begitu aja kan. Mmm, Mengumpulkan dulu, ya kan. Nanti nyampe nggak nih kepada seseorang nih, yang mungkin disebut R, ya, oke. yang disebut T. Ya Nyampe ya. nggak nih alat-alat buktinya ini? Kalau nyampe ya sudah dinaikin statusnya, ya, menjadi penyidikan, Oke. ya. Gitu, yang saya katakan tadi itu harus Mhm. ada pro justia. Mmm. Kalau belum ada itu polisi fine-fine aja gitu. Dan itu Pak yang tadi Pak Suhadi bilang kan harus ada minimal ya, 2 Iya, alat bukti minimal ya? 2 alat Itu bukti. yang tadi Pak Suhadi nyebut sistemnya negatif itu gimana maksudnya Ya Pak? jadi gini, 2 alat bukti itu harus terpenuhi. Oke Karena hukum di kita nggak bisa mengenal satu alat bukti. oke. Minimal ya, minimal itu Oh, harus ada 2 alat bukti. ya. Alat bukti itu apa sih di dalam hukum pidana? Alat bukti itu bukan saksi, 2 saksi terus kemudian menjadi terpenuhi alat bukti itu, Mmm, tidak ya. Yang namanya alat bukti kita lihat dulu pasal 184 dulu ya. Itu ada beberapa alat bukti. Satu, keterangan saksi, kedua ahli, ketiga, apa namanya, dokumen, oke. bukti ya, terus kemudian petunjuk ya, terus keterangan tersangka, itu alat bukti ya. Jadi yang disebut dengan alat bukti mungkin mungkin di sini dalam konteks ini ya, ada saksi, 10 orang saksi tetap dihitungnya satu, iya kan? Mmm, Terpenuhinya lagi ada apa? Dokumennya dong apa? Alat oke. buktinya apa? Surat dalam konteks ini kan, karena terkait masalah ijazah, Mmm, ya kan. Ada nggak yang memang digunakan oleh mereka? Atau ada nggak cuap-cuap berkaitan dengan masalah kata-kata ijazah palsu itu, dinarasikan sebagai suatu perbuatan? Kalau mmm, itu udah ada ya, tadi keterangan saksinya udah ada ya, alat buktinya sudah ada ya, misalnya surat tadi, sudah terpenuhi 2 alat bukti, tinggal nanti, mungkin penambahan dari ahli, ini masuk nggak unsur pidananya? Ya, kalau mmm, ini udah dikatakan oleh ahli, "Oh iya ini ada tindak pidananya," selesai. oke oke. Artinya perkara tadi tidak langsung menjadi tersangka, akan naik dulu Mmm, ke wilayah penyidikan. pe penyidikan. Penyidikan, Oke, ya ini ya kan ya. sekarang penyelidikan. Penyelidikan, sekarang Heeh. baru Iya, pendalaman baru apa gitu ya? pendalaman. Yang namanya penyelidikan tuh pendalaman. Ya Oke. tadi mengumpulkan alat Ya ya bukti ya. supaya terangnya kasus ini, gitu. Dan ketika sudah sampai tahap penyidikan itu baru ketahuan siapa yang potensial menjadi tersangka apa gitu, Pak, ya? Polisi udah tahu. Oke Heeh, oke oke. polisi udah tahu siapa Dan nanti itu yang akan bisa lebih banyak dari 5 orang itu, bisa? Bisa aja, Pak, ya? kan yang dilaporkan 5, Heeh, ya kan? iya, Saya lihat konteksnya polisi tetap akan memegang kepada 5 tadi, gitu oke. ya. Yang lain mungkin akan jadi saksi. Karena Mmm. kalau semuanya menjadi tersangka nanti saksinya siapa juga gitu kan. Iya 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 Cuma iya. nanti polisi kan akan memilah siapa yang paling berat ya untuk memprovokasi keadaan itu atau katakanlah menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Siapa yang paling berat? Ya nanti ditentukan oh dia sebagai
terlapor pertama, terlapor kedua, terlapor ketiga gitu ya. Itu pun nanti panggilannya itu nanti jelas di situ. Hmm, Siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan itu nanti jelas di dalam penyidikan ya. oke. Karena di dalam penyelidikan seperti yang saya katakan tadi, polisi belum menggunakan pro justia tadi. Oke, oke. Mhm, Nah, masih kalau dalam tahap penyelidikan, Pak, ya, kan ada sejumlah saksi yang di dipanggil polisi tapi nggak hadir, mengaku nggak dapat undangan, ya. misalnya Abraham Samad gitu misalnya. Itu gimana, Pak, kalau saksi yang atau orang yang dipanggil tapi kemudian nggak datang dengan berbagai alasan gitu, Ya, apa itu ya ininya? karena gini, kalau yang di tingkat penyelidikan ini kan belum ada alat pemaksa kan, Oke. ya nggak bisa kemudian polisi melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif dan lain sebagainya, nggak bisa, ya. Jadi kalau nggak datang, itu dilakukan panggilan yang kedua, Oke. ya. Kalau panggilan yang kedua nggak datang juga dilakukan panggilan yang ketiga. Dan biasanya polisi tetap akan, sangat humanis di situ. Hmm, Misalnya menelpon kepada saksi yang bersangkutan, oke. "Pak, tolong Pak, demi kepentingan hukum Bapak diminta datang, atau kalau enggak saya nanti datang, atau gimana," dan lain Mhm, mhm. sebagainya. Masih seperti itu, ya, Ya, ya. gitu, ya. Karena bentuknya penyelidikan, Ya, ya, ya. gitu. Penyelidikan tuh kayak masih ngumpulin bahan gitu, Pak, ya. Gitu, ngumpulin. Kulakan, kulakan Ya, lah itu loh polisi. Nah, betul. terus kalau ini, Pak, yang, klaimnya Roy Suryo bahwa ini, apa namanya, soal lokus tempusnya kan disebut 26 Maret 2025 Ya, ya, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu tidak menurut Roy Suryo ada sejumlah misalnya tanya soal video apa yang itu nggak menurut dia nggak ada hubungannya dengan lokus tempus ya. gitu ya. Pas 26 Maret itu kata Roy Suryo, "Saya ada di Kemang, di apa, klub otomotif," katanya. "Ada CCTV-nya tuh bisa dilihat itu." Jadi dia berkilahnya begitu. Itu Iya. gimana, Pak? Kalau Gini, soal lokus tempus itu? kalau kita lihat tempus dan lokus ya, lokus itu tempat kejadian perkara Oke. ya, tempus itu adalah Tempos ya? waktu kejadian perkara, Ya, waktunya. ya. Dan yang satu tempatnya tadi, Oke, ya kan? oke. Ya. Ya kalau saya lihat apakah seperti itu panggilannya? Dugaan Mmm, saya tidak. Mungkin mmm, salah satu penyebutan tanggal, salah oke. satu, ya kan? Karena kalau tempus kan nggak mengatakan bahwa, harus, saklek di sini. Karena yang namanya tempus itu wilayah hukum, ya Oke. kan. Misalnya jak Lokus atau tempus, Pak? tempus, Oh, lokus lokus lokus, 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 sorry, ya, 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 ya. lokus. Lokus itu, ya kan, itu wilayah hukum, Oke, ya. Wilayah hukum itu kan biasanya disebutnya misalnya lokus deliktinya di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. oke. Atau misalnya begini, ada di dalam dakwaan biasanya begini, ya, terjadi di daerah Kemang atau setidak-tidaknya di wilayah Jakarta Selatan. Kenapa penyebutan Jakarta Selatan ini penting? Karena itu menentukan wilayah hukum. Kan pengadilan ini ada 5 di Hmm, Jakarta ini kan. mhm, mhm. Ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, gitu, ya. Jadi biasanya itu disebutnya seperti itu, ya kan. Eee, Kira-kira atau umpamanya terjadi di wilayah Kemang, ya, yang masuk wilayah Jakarta Selatan. Selatan, ya, ya. Karena Jakarta Selatan itu menjadi kunci untuk menentukan hukumnya tadi, Oke. lokus deliktinya Ya, tadi, ya. ya. Kalau waktu kejadian, ya, kejadian pada waktu itu jam berapa dan lain sebagainya. Menurut saya nggak mungkin itu terjadi dilakukan oleh dalam pemanggilan, nggak, Mmm, gitu. mhm, Karena mhm. pemanggilan itu normatif, Ya, apalagi ini kan dalam konteks mengumpulkan alat bukti, betul, ya kan. betul, betul. Nggak mungkin spesifikasi penyidik menyebutkan tanggal sekian, enggak, kalau dugaan Mmm. saya ya, 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 gitu. ya. Kalau ada pun penanggalan, mungkin itu melihat kepada, parameter ke depannya. Kan Mmm. tanggal itu bisa 26, 27, Ya, 28, ya oke. kan, kan itu, Ya, ya. ya. Nah, terus hal lain yang juga disebutkan oleh Roy Suryo soal UU ITE. Nah, Ya, dia kan bilang, "Saya ikut merumuskan apa," gitu. Jadi dia merasa bahwa pasal yang dikenakan ke dia, yang bukan dikenakan ke dia, pasal yang disebutkan oleh tim lawyer-nya Pak Jokowi dan itu, apa, menjadi tuntutannya lah ya, iya, itu adalah salah satunya kan ada KUHP dan UU ITE. iya, Nah, menurut Roy Suryo UU ITE itu kalau pasal yang dimaksud, kata dia, saya lupa pasalnya, itu yang justru yang harusnya
bidik adalah orang yang mengupload dokumen itu gitu loh. Baik. Jadi itu kemudian dia ada kader PSI siapa namanya gitu. Menurut Pak Suyadi gimana itu? Ya gini, Dalihnya dia itu. sebetulnya dalih dia ya nggak salah-salah amat gitu ya. Tapi Hmm. dalam rumusan hukum kan nggak bisa seperti itu, ya. Hmm. Oke, katakanlah ini ada yang mengupload, ya kemudian dia ikut-ikut dalam mengupload itu, ya kan. Terus dia yang menyiarkan dan memberitakan dokumen yang udah diupload tadi, kan tidak berhenti kemudian di sini menjadi harus menjadi tersangka atau menjadi terlapor, ya kemudian dia bebas, enggak gitu, ya kan? Kan dia yang nyebarin. Iya, iya. Sekarang kan konteksnya, oke, dia nggak membuat atau nggak mengupload itu, dia nyebarin kok. Tiap hari dia bicara di TV. Iya. Itu undang-undangnya jelas kok, itu ada di dalam pasal 45. Jelas kok yang menyebarkan, siapa yang menyebarkan dalam konteks ini. Jadi ada yang mengupload, ada yang menyebarkan. Dia ikut nyebarin nggak? Dokter Tipa, Respon ikut menyebarin nggak? Iya, iya. Menyebarin. Iya, iya. Kita tahu berita tentang masalah ijazah palsu itu dari siapa? Dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya. Bukan dari orang yang disebutin tadi. Tidak. Gitu loh. Iya. Ya, jelas ya. Dan Roy Suryo kalau memang kena untuk kasus UU ITE yang pernah kita bicarakan sebelumnya Pak ya, itu karena dia sama pasal yang kasusnya soal dulu kan dia masuk penjara karena UU ITE juga kan. Betul. Itu kalau dia kena ini lagi lebih berat gitu Lebih Pak berat. Ya. Diperberat. Berapa Pak ininya? Sepertiga dari? Sepertiga. Oh, Jadi ada pemberatan itu sepertiga. Kalau itu dilakukan secara berulang. Karena kenapa? Kita kan udah pernah mengatakan juga, dia ini residivis gitu ya dalam kasus yang lain. Masalah stupa. Saya juga buat tulisan. Dia kan ngengkel itu. Wah, saya nggak membuat itu kok. Saya bilang di dalam tulisan saya, ya kan? Konteksnya ini bukan masalah siapa yang membuat, tapi siapa yang menyebarkan. Yang menyebarkan dia kok, ada di ininya dia, di di Instagramnya dia atau di mananya dia lah. Di akunnya dia, di akunnya dia. Betul, di akunnya dia, gitu. Jadi selesai menurut saya di situ. Nggak bisa lagi dia ngelak dalam kaitan ini. Cuma secara hak asasi itu haknya mereka. Tapi hak hukum juga nanti bicara tentang benar nggak apa yang diargumentasinya itu menjadi pembenaran yang memang dimiliki oleh dia. Gitu. Kalau saya melihat udah jelas kok di dalam persoalan ini. Gitu. Nah kalau ini Pak, kalau kan itu di dalam keterangannya ini saya mau beralih ke penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya kan Pak Kombes Adi siapa saya gitu. kemarin juga lihat itu. Iya itu kan dia bilang misalnya bahwa ini klarifikasi, pendalaman, masih penyelidikan. Terus kemudian kan ada tanya jawab, dia ditanya itu apakah ada dokumen, ada wartawan nanya soal apakah Pak Jokowi sudah memasukkan ijazah aslinya. Enggak, baru fotokopi yang jadi yang dimasukkan adalah fotokopinya. Adalah fotokopi ijazahnya gitu. Kemudian rame lagi digoreng. Tuh kan berarti cuma gitu. Jadi gimana itu Pak tentang tahap yang ada sekarang itu apakah memang memerlukan ijazah asli itu diserahkan oleh Pak Jokowi kepada polisi? Ini sekali lagi, kita kembali lagi. Ini tingkat penyelidikan. Ya. Namanya tingkat penyelidikan, dokumen asli itu belum diserahkan. Belum perlu diserahkan. Karena kenapa? Ini kan baru akan ditentukan. Benar nggak kasusnya ini kasus pidana? Ada nggak orang yang memang menjadi tersangkanya? Ada nggak orang yang nanti kemudian sebagai pelaku utama dan lain sebagainya? Itulah konteksnya. Sehingga kalau berkaitan dengan masalah bukti asli dipegang oleh polisi, itu tingkatnya bukan lagi penyelidikan, tapi di penyidikan. Karena kenapa? Kan kalau nanti barang bukti dipegang oleh Polda, berarti disita dong. Kalau yang namanya penyitaan, itu namanya sudah pro justitia. Artinya sudah demi keadilan. Bukan seperti sekarang. Jadi kalau memang dipegang fotokopinya, bukan berarti polisi nggak tahu aslinya. Kan nggak pantas juga, oh aslinya diserahkan ke saya. Saya sebagai seorang pengacara, saya akan protes. Kaitan apa polisi pegang-pegang aslinya? Berarti udah disita dong, gitu loh. Kalau belum ada penyitaan, ya nggak boleh diambil, nggak boleh dipegang, gitu. Ya, mungkin jelas ya dalam persoalan ini. Ya, itu clear banget ini penjelasan Pak Suyadi ini. Nah, kalau
ini saya mau menanyakan ke hal yang lebih umum nih Pak, terkait dengan tindakan polisi yang sekarang ya, sampai sekarang memanggil saksi dan seterusnya. Ini kan kan kubunya Roy Suryo kan bilang misalnya nggak mempercayai uji forensik polisi gitu misalnya ya. Jadi mereka itu selalu mengklaim bahwa pokoknya yang ada kesan bahwa polisi ini dalam posisi tertuduh, dalam posisi dicurigai. Dicurigai entah itu dikendalikan oleh Mulyono, oleh Pak Jokowi gitu ya. Ya Pokoknya bisa ini bisa itu seperti itu kan. di inilah gitu, bahwa polisi ini akan dikendalikan oleh Ya, Jokowi dan makanya kan dia bilang, "Cepat sekali ininya, prosesnya, baru ya, dilaporkan langsung ditindaklanjuti," gitu. Wah ya, ini ya itu kan kecurigaan, ada kecurigaan gitu. Nah ya, menurut Pak Suyadi gimana itu melihat apa yang terjadi sekarang? ya. Jadi gini, berkaitan dengan menyangkut masalah uji forensik dan lain sebagainya, ya. Terus dia nggak percaya, emang dia siapa? Kan dia warga negara Indonesia. Undang-undang itu sudah menentukan warga negara Indonesia itu harus tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Hmm, Jangan dia berhayal hidupnya di Australia, terus hukum Australia yang ya, berlaku, nggak bisa begitu. Hukum positif kita sekarang ini adalah KUHP dan KUHAP yang dimiliki salah satunya dalam parameter bekerja itu di polisi. mhm, Jadi kalau dia bilang forensik dari Indonesia ini nggak dipercayai, saya bertanya dia itu orang orang mana? Ya, kalau dia masih mengaku orang Indonesia, ya dia harus tunduk dong, hmm, apapun hasilnya. Kalau menurut saya kita nggak perlu layani itu gitu kan, karena koridor hukum yang berlaku di Indonesia adalah koridor hukum yang berlaku di kepolisian, ya, bukannya di kepolisian Australia, bukan. mhm, Itu mhm. mimpi aja itu menurut saya dia berhayal seperti itu. Iya iya iya. Ya, Nah, kalau misalnya kan ini sudah ada sejumlah saksi yang dipanggil ya, ya, terus kemudian misalnya kayak Rosurya begitu aktif melakukan, apa ya, ketemu media, terus kemudian melakukan, apa ya, pokoknya penarasian gitu ya tentang ya, kasusnya. Itu itu kan dia punya kesempatan untuk membuat framing tentang apa yang terjadi. Itu memang memang boleh itu, Pak, ya? Kalau dalam tahap sekarang ini dia berbicara seperti itu, bukan boleh sih, itu bagaimana dalam kaitannya dari sudut pandang hukum gitu ya. ya, Kan dia masih, tahap diselidiki gitu kan. ya, Terus dia langsung bikin tadi itu misalnya ada sejumlah kejanggalan kayak gitu-gitu. ya. Itu kan kesannya kayak kemudian ingin memframing polisi itu Nggak sedemikian bener lah, rupa. Ya gitu, nggak menyimpang benar. lah, atau Yes, nggak memihak lah, ya ya. betul betul. Jadi kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh dia dalam konteks sekarang, sepanjang memang norma-normanya masih norma-norma yang wajar, itu nggak apa-apa. Hmm, Cuma harusnya kan dia menghormati hukum, oke. ya. Karena ini masih penyelidikan. Mhm Dia mhm. pasti punya lawyer lah. Iya Dia iya. pasti punya pengacara yang menurut saya andal. Masa sih nggak ngerti yang namanya penyelidikan itu apa, ya. Terus kemudian digoreng-goreng dalam kaitan ini dan lain sebagainya. Menurut saya sebetulnya kurang etis. Ya, karena kenapa? Kasih dong kesempatan kepada penyidik untuk menentukan benar nggak dia bersalah, benar Mhm. nggak Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Serahkan dong. Kan selama ini itu yang dipertanyakan. Iya. Lah kita serahkan kepada aparat penegak hukum gitu. Jadi cuap-cuap di luar dan sebagainya bukan nggak boleh. Hormati penyelidikan, hormati polisi kok. Ya, Polda sekarang lagi bekerja dengan baik, ya. Hati-hati kalau saya lihat juga, ya. Mmm, Terus kemudian kenapa cepat? Ya kan memang udah heboh. oke. Sesuatu yang heboh, ya kan, ya harus segera dikerjakan dong. Mhm Kalau mhm. enggak nanti polisi akan disalahkan lagi, ya kan? Rakyat kan bukan hanya Roy Suryo, Mhm mhm. bukannya Rismon. Rakyat ini 200 juta lebih, ya itu kan perhatikan juga Mhm mhm. kinerja polisi seperti apa. Diperlambat, orang-orang yang memang mencintai penegakan hukum akan bertanya, kok terseok-seok ada apa? Kan jadi salah lagi polisi, Mmm, mhm ya. mhm. Jadi menurut saya on the track penyidik lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ini lakukan secepatnya. Oke. Jangan sampai ini blunder di tengah jalan juga, Mmm, gitu. mhm mhm mhm. Ya, Oke, terima kasih Pak Suyadi atas ya. obrolannya. Ada ini nggak Pak, semacam closing remarks dari closing statement dari Pak Suyadi, komentar secara umum mengenai ini, apa yang sedang terjadi sekarang terkait dengan polisi sudah aktif dan Ya, seterusnya ini? baik.
barangkali saya berpesan kepada siapapun, hormatilah apa yang dilakukan oleh Polda dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan siapa menjadi tersangka atau siapa yang menjadi pesakitan dalam kasus ini. Karena hukum sedang berjalan, ya yuk kita hormati dan kita hargai bahwa semua proses hukum itu harus berjalan on the track. Itu aja. Oke. Ya. Terima kasih Pak Bu Suyadi. Mega nggak usah disinggung. Nanti itu sesi yang berikutnya, Oh iya. segmen berikutnya. Ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di segmen berikutnya dengan Pak Suyadi. Nanti kita akan membicarakan tentang aspek politik. Ya, ada pernyataan Bu Mega soal kasus, soal polemik ijazah Jokowi, terus pernyataan Pak Prabowo sebelumnya, terus kasus ini yang ramai juga Pak Asmujo. Nah, itu kan Pak Asmujo kan digugat segala itu. Jadi kita bahas di segmen berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di segmen berikutnya.